Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nora Safitri, NIM 1905-125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SH MH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi PPT saya dengan judul Bank Garansi. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu ada pengertian dari bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan atau pihak ketiga bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan atau pihak ketiga apabila nasabah wan prestasi atau tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sesuai yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan bentuk penanggungan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bank yang sifatnya menunjang kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban dari pihak terjamin, pemohon bank garansi, apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima jaminan atau kreditur wan prestasi. Jadi, apabila terjadi wan prestasi, bank yang akan memenuhinya, sehingga pihak penerima jaminan dapat mengajukan klaimnya kepada bank. Bank garansi yang merupakan jaminan perorangan atau disebut juga penanggungan hutang, dan posisinya merupakan perjanjian asosier atau perjanjian ikutan. Pengertian perjanjian asosier atau perjanjian ikutan adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang mendahulunya. Jadi, eksistensi perjanjian tersebut ditentukan oleh perjanjian pokoknya. Selain perjanjian sebagai perjanjian asosier, bank garansi merupakan perjanjian perorangan yang tunduk kepada ketentuan tentang penanggungan yang diatur dalam buku 3 bab ke-17 BW. Bentuk jaminan lain yang terdapat dalam BW adalah jaminan kebendaan, sebagaimana yang terdapat di dalam buku 2 BW. Kedua bentuk jaminan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Selanjutnya di slide kedua ada B. Dasar hukum bank garansi. Dasar hukum perjanjian bank garansi adalah penanggungan hutang atau personal guarantee atau borhot yang diatur dalam bab 17 pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana bank bertindak sebagai penanggung. Seperti halnya jaminan lain, maka sifat perjanjian garansi adalah perjanjian buntut atau asosier, artinya mengikuti perjanjian pokoknya. Selanjutnya di slide ketiga ada jenis-jenis bank garansi. Garansi bank bermacam-macam jenisnya, tergantung dari segi mana garansi bank itu dilihat. Garansi bank dapat dilihat dari segi-segi berikut ini. 1. Dari segi tujuan penggunaan garansi bank. 2. Dari segi mata uang yang digunakan dalam garansi bank. Dan terakhir dari segi profesi yang dikenakan atas pemberian garansi bank. Di slide selanjutnya ada D. Fungsi garansi bank. Garansi hal tersebut sesuai dengan fungsi dari bank garansi itu sendiri, yaitu untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk kepentingan proyek. Kepentingan di pihak kontraktor adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi kontraktor dalam mengajukan surat penawaran dalam tender yang diikutinya. Selanjutnya ada E. Tujuan bank garansi. 1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau mengikuti tender. 2. Bagi pemegang jaminan, bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melainkan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat pengganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. 4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha
baik bagi bank maupun pihak lainnya. 5. Bagi bank, di samping keuntungan yang di atas, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah, serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga meningkatkan kredibilitasnya di mata para masyarakat. Selanjutnya, F. Bank garansi sebagai jaminan dan dasar hukumnya. Secara ringkas bahwa pemberian bank garansi sebagai proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak sebelumnya. Kajian dari sisi KUH Perdata mengkategorikan bank garansi dalam klausul penanggungan yang ada dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Pasal 1820 menyatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian pasal 1821 menerangkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Slide selanjutnya, Mariam Daus Badrozaman dalam buku Komplikasi Hukum Perikatan menyatakan bahwa ingkar janji atau wan prestasi wujud dari dalam buku tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3 macam jenis, yaitu 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan terakhir debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Slide selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang pemberian bank garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank sebagai berikut. 1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank. 2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga. Dan 3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas mewajibkan pihak bank atau penjamin untuk membayar kepada kreditur jika pihak yang dijaminkan atau debitur kurang prestasi. Selanjutnya, ada G, yaitu prosedur pemberian bank garansi. Upaya-upaya lain yang dapat ditempuh bank sebelum pemberian bank garansi yaitu meliputi 1. Ada proyek kegiatan yang akan dikerjakan oleh nasabah atau pemohon. 2. Harus ada bukti bahwa pemohon memenangkan tender. 3. Nilai proyek harus jelas. 4. Perusahaan mempunyai usaha yang berjalan baik. 5. Dapat menyediakan jaminan dengan nilai yang cukup dan memiliki surat yang lengkap. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan bahwa dalam pemberian fasilitas bank garansi, pihak pemohon harus menyediakan kontrak garansi. Selanjutnya, bagi pemohon bank garansi dapat memberikan kontrak garansi sebagai jaminan atau agunan berupa 1. Pemohon menyetor dana atau uang sebesar nilai nominal dari bank garansi yang diminati. 2. Pemohon dapat memberi kuasa kepada bank untuk memblokir uangnya yang berada di bank. 3. Pemohon dapat memberi kontrak garansi berupa kebendaan bergerak atau tidak bergerak. 4. Adalah kombinasi dari cara 1, 2, dan 3. Setelah terjamin menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada pihak penerima jaminan. Hal itu sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila di kemudian hari terjadi wan prestasi. Maka dengan menunjukkan surat bank garansi itu kepada bank, maka pihak bank akan membayarnya. Di slide terakhir ada kesimpulan, yaitu dalam rangka mewujudkan perbankan Indonesia yang tangguh dan handal, diperlukan suatu sistem yang menjadi landasan gerak agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi dengan sehat, efisien, wajar, serta mampu berkompetensi dalam era globalisasi ini. Pemberian fasilitas bank garansi yang dilakukan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat pengguna jasa bank dalam meningkatkan usahanya. Pemberian bank garansi ini seyogianya selektif dan diarahkan pada bidang usaha yang memang potensial untuk berkembang dan layak mendapat bantuan bank. Pada dasarnya, lembaga bank garansi cukup aman dan bermanfaat bagi para pihak. Namun demikian, perlu pula diperhatikan beberapa hal penting, yaitu 1. Modal kontrak standar dalam modal
surat bank garansi. 2. Pengikatan jaminan atau agunan, baik jaminan atau agunan pokok yang merupakan kontrak jaminan maupun agunan tambahan. Dalam pengikatan juridik yang kuat akan memberi perlindungan dan kapasitas hukum terutama bagi bank. Dan 3. Perlunya keterlibatan secara langsung para pihak dalam bank garansi akan mengurangi resiko di kemudian hari atau jaminan kepastian hukum. Terima kasih. Sekian pemaparan materi PPT dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.